Hujan diudik di sini menunggu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya di channel DNA. Di kesempatan kali ini kita akan membahas review film horor Indonesia yang rilis pada tahun 2018. Ya, benar banget nih. Kali ini adalah film Asih. Film ini adalah sebuah prequel dari film trilogi Danur. Oke, kita langsung saja membahas filmnya. Tapi tunggu dulu nih, seperti biasa. Kalian jangan lupa beri like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe dan juga dukungan dari kalian itu penting banget buat aku dan juga channel ini. Terima kasih. Di scene awal film diperlihatkan ada seorang wanita bernama Asih yang sedang menggendong bayi. Bayi tersebut lalu dimandikan oleh wanita itu, lalu ditenggelamkannya hingga bayi tersebut tewas. Pada saat itu juga Asif pun menangis, dan ia bunuh diri di bawah pohon besar. Adegan film pun berganti di mana ada sepasang suami istri, keluarga lengkap bahagia yang sedang menantikan anak pertama mereka. Pasangan tersebut bernama Andi, yang diperankan oleh Darius Sinathrya sebagai suami dari gadis yang sudah tidak perawan lagi yang bernama Puspita, yang diperankan oleh Citra Kirana sebagai istri si Mas Andi tadi. Pada malam hari sebelum Puspita tidur, ia seperti mendengar suara pintu yang terbuka. Puspita lalu bermaksud untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi, tapi ternyata tidak ada apapun di sana. Ketika Puspita mengecek di teras rumah, tiba-tiba pintu yang terbuka itu menutup dengan sendirinya. Tapi Puspita tidak langsung curiga. Wanita itu kembali masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba air ketuban Puspita pecah. Wanita itu pun melahirkan bayi di malam hari itu. Ia dibantu melahirkan oleh seorang dukun bayi bernama Bu Sekar. Dan alhamdulillah, Puspita berhasil melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Amelia. Keesokan harinya, Andi mulai lagi berangkat bekerja ke kantor. Ketika itu, Ibu Andi sedang mengasuh Amelia nih, sambil menjemurnya di bawah matahari pagi. Tapi ketika matahari mulai terik, Ibu Andi memutuskan untuk membawa Amelia ke dalam rumah. Puspita yang saat itu selesai mencuci pakaian ingin mengecek Amelia dan ternyata Amelia masih ada di depan halaman rumah. Saat itu Puspita sempat sedikit cekcok dengan mertuanya itu dan menyangka Ibu Andi itu mungkin sudah pikun. Tak lama berselang, Ibu Andi masuk ke dalam rumah, namun di ujung lorong beliau melihat sesosok wanita. Lalu, Puspita tiba-tiba keluar dari kamar untuk bicara pada beliau. Kali ini, scene berganti di mana Bu Sekar, yaitu dukun bayi sebelumnya, datang untuk berkunjung ke rumah Puspita. Bu Sekar memberikan boneka kepada Puspita. Puspita pun sempat bertanya nih tentang kelahiran bayinya yang 1 bulan lebih awal. Dan Bu Sekar bilang kalau itu nggak masalah, karena hal tersebut biasa. Lalu, Bu Sekar pun bercerita bahwa ada seseorang yang bunuh diri setelah membunuh bayinya sendiri. Jadi ada orang bunuh diri setelah membunuh bayinya, paham kan? Dan yang bunuh diri itu mungkin saja si Asih. Bu Sekar pun mewanti-wanti pada Puspita untuk berhati-hati karena bayi yang umurnya belum genap 40 hari masih rawan dengan hal-hal yang berbau goib. Serta, Bu Sekar pun menyarankan Puspita agar menaruh gunting di bawah bantal tidur. Jika Puspita mendengar suara ketukan tiang 1 kali, itu tandanya ada orang pintar yang lewat. Dan orang pintar yang bernama Mbah Marwan ini, dia tuh tahu di mana arwah Asih bakalan pergi. Gitu. Ya karena arwah Asih ini tuh masih bergentayangan entah kemana itu. Lalu, di sebuah cermin terdapat sesosok wanita yang sedang menyisir rambutnya. Ketika Sin Puspita masuk ke dalam rumah nih, ternyata sosok itu hilang. Namun, ada sebuah sisir yang terjatuh. Kemudian, di malam harinya ketika Puspita ingin tidur, wanita itu menaruh gunting di bawah bantal. Dan Andi suaminya itu bertanya kepada Puspita,
Lalu, istrinya itu menjelaskan, kata Bu Sekar, kalau kita naruh gunting, maka makhluk halus tidak akan ada yang mendekat. Lalu Puspita pun balik bertanya kepada Andi, sudah mengubur ari-ari Amelia belum? Dan Andi menjawab, belum. Dan setelah mendengar hal tersebut, Puspita meminta tolong pada suaminya itu agar segera menguburkan ari-ari Amelia. Sementara itu, di lain tempat Ibu Andi sedang berwudu. Namun tiba-tiba ada sesosok wanita yang lewat di depan kamar mandi. Ibu Andi menyangka kalau itu adalah Puspita. Lalu, Bu Andi bertanya pada Puspita apakah itu dia. Dan Puspita pun menjawab bahwa itu bukanlah dirinya. Ibu Andi pun terlihat selesai mengerjakan sholat nih kali ini. Dia lagi sholat di scene ini, berdoa, zikir. Ternyata beliau mendengar suara dan beliau dikagetkan dengan sosok menyeramkan dari sebelahnya, guys. Ibu Andi pun sempat takut dengan kejadian tersebut. Lalu, tak lama kemudian, beliau mendengar lagi nih suara nyanyian. Nah, kali ini Ibu Andi pun mencatat lirik nyanyian tersebut di buku catatannya. Di malam harinya, ketika Puspita dan Andi sudah tertidur, tiba-tiba Amelia rewel nih, nangis terus. Puspita pun menggendong anaknya itu guna menenangkan si Amelia. Ketika wanita ini nih, si Puspita, wanita itu berjalan menuju ruang tengah. Ia melihat kursi yang bergoyang sendiri. Puspita mencoba untuk menghentikan goyangan dari kursi tersebut. Lalu Puspita pun dikejutkan dengan sosok wanita yang berteriak ke arahnya. Pagi esoknya nih, Puspita bercerita pada si suaminya ini, si Andi. Namun suaminya itu tidak mempercayai Puspita. Kali ini Puspita nih mulai tertidur sambil merasa gelisah nih karena ya lakinya nggak percaya, tapi dia yakin kalau misalnya yang dia lihat itu nyata. Gelisah nih dia karena kejadian semalam sedikit membuat Puspita takut. Nah, terus dia kali ini mendengar nih ada suara-suara bayi di dalam lemari. Dengan perasaan yang sedikit takut, Puspita mulai mencoba mendekati lemari itu sambil memegang senjata tajam. Dan ternyata ketika dibuka tidak ada apapun. Saat Puspita udah menutup lemari nih, ternyata sosok itu lagi-lagi mengagetkan Puspita. Saat malam harinya, ketika Andi sudah pulang, tidak sengaja Andi melihat catatan di buku milik ibunya, di mana di situ ada lagu yang didengar Ibu Andi ketika beliau sehabis sholat kemarin. Dan Puspita pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya di hari tersebut. Andi masih merasa tidak percaya nih dengan apa yang diceritakan ibunya dan juga Puspita. Padahal ibu sama Puspitanya ini juga udah cerita bahwa memang dia tuh lagi diganggu sama makhluk halus. Lalu, ketika Andi berada di dapur, dia mendengar ada suara anak ayam. Dan si Andi ini ingin mengecek apakah itu benar anak ayam atau mungkin suara-suara gangguan aja nih, iseng atau anak kecil iseng malam-malam. Andi pun keluar dari dapur menuju halaman belakang rumah. Dan ketika itu Andi melihat sosok Asih yang sedang memakan ari-ari Amelia. Dan akhirnya setelah itu Andi percaya dengan apa yang dialami Puspita serta ibunya. Keesokan harinya nih, ketika Puspita memandikan Amelia, tiba-tiba pintu belakang tertutup dengan sendirinya dan Amelia yang tadi ada di tangannya Puspita pun menghilang. Puspita menangis sambil merasa bahwa Amelia telah hilang diambil oleh arwah Asih. Lalu, Puspita pun berkata pada Andi agar ia meminta bantuan pada Mbah Marwan. Andi pun langsung mencari di mana Mbah Marwan dengan bantuan Bu Sekar. Pada akhirnya, bersyukur nih Andi bisa menemukan Mbah Marwan. Andi pun menceritakan setelah sampai di rumah apa saja yang telah terjadi pada keluarganya ke Mbah Marwan. Singkat cerita, Mbah Marwan mulai bercerita nih tentang arwahnya si Asih. Mbah Marwan bilang bahwa pada zaman dahulu ada seorang wanita bernama Asih.
Wanita itu pergi merantau ke kota, namun ia pulang ke desa dalam keadaan punya bayi tanpa ayah ataupun suami. Keluarga Asih pun mengusir wanita itu, bahkan warga desa pun mengusirnya. Karena merasa depresi, maka Asih membunuh bayinya sendiri dan wanita itu pun juga bunuh diri. Mbah Marwan pun bilang bahwa Asih sudah ada di rumah keluarga Puspita cukup lama. Karena penyebab dari kelahiran Amelia yang lebih cepat 1 bulan juga disebabkan oleh arwah Asih yang menekan perut Puspita hingga air ketubannya pecah. Mbah Marwan pun tahu bahwa Puspita menyimpan barang milik Asih, yaitu sisir. Dan ketika itu pun Puspita langsung mengambil sisir yang ia temukan dan langsung memberikannya sisir tersebut ke Mbah Marwan. Lalu Mbah Marwan meminta untuk dilakukan ritual pemanggilan arwah Asih. Ritual pun dimulai. Ketika pemanggilan arwah Asih dimulai, tiba-tiba lilin yang dipakai untuk ritual malah padam, serta terdengar suara nyanyian Asih. Mbah Marwan pun mencari keberadaan Asih nih. Asih, jangan kau main-main. Lalu dia mengajak Andi untuk ikut bersamanya, lalu dia menuju ke pohon besar tempat Asih bunuh diri. Mbah Marwan pun menyuruh untuk Andi azan di pohon tersebut. Dan tiba-tiba Amelia ada di pohon tersebut nih, yang nggak tahu dari mana tiba-tiba tuh anak udah ada aja di pohon. Kemudian Andi segera membawa pulang Amelia. Sementara itu di dalam rumah Puspita sedang berzikir. Tiba-tiba tasbih yang digunakan Puspita pun putus. Sesampainya di rumah, Andi menemui Puspita. Dan Puspita ketika itu sedang duduk di kursi goyang. Andi pun memberikan Amelia kepada wanita di kursi goyang tersebut. Namun ternyata nih, Puspita sedang kesurupan arwah Asih dan mengira bahwa Amelia itu adalah anaknya. Puspita yang sedang kemasukan arwah Asih mulai menyanyikan lagu untuk anaknya dan Mbah Marwan meminta arwah Asih untuk tidak mengganggu keluarga Andi. Namun, arwah Asih sepertinya tidak memperdulikannya nih. Lalu, ia membawa Amelia ke belakang rumah untuk menenggelamkannya dan Asih pun keluar dari tubuh Puspita. Setelah nih Amelia diselamatkan nih sama Mbah Marwan. Karena Mbah Marwan mencegah si Asih untuk membunuh Amelia diceburin ke dalam bak, guys. Setelah kejadian tersebut nih, Mbah Marwan menasehati Ibu Andi agar memaafkan Asih dan menyuruh Ibu Andi untuk menancapkan sisir milik Asih tersebut di pohon besar tempat di mana Asih bunuh diri. Keesokan harinya, Ibu Andi melakukan apa yang dikatakan Mbah Marwan. Beliau menancapkan sisir Asih tersebut di bawah pohon besar itu sambil Ibu Andi mendoakan Asih. Dan film pun selesai. Ya teman-teman, jadi itu adalah review film Asih 1. Kalau kalian mau nih, aku bacain dan juga aku review film Asih 2, langsung komen ya di bawah. Kalian jangan lupa beri like, komen, dan subscribe channel ini. Karena subscribe dan juga dukungan dari kalian itu penting banget buat aku dan juga channel ini. Jadi terima kasih udah nonton video ini dan juga jangan lupa ya untuk nonton di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Aa, ibu.